Perkenalkan, nama saya Salamira Aprianti. Aku Aulia Helen Amoza. Aku Nur Aniza. Aku Hanisa Wibowo. Aku Naifa Inanda. Oke, jadi di sini kita dari kelompok 6, kita akan buat reading vlog nih dengan novel yang berjudul Janji. Selamat menonton. Ya ampun, maafin ya, aku nggak lihat. Gak apa-apa, santai aja. Makasih ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Janji. Tentang apa ya? Kedengarannya seru, baca kali ya. Oh, jadi ada 3 orang santri namanya Baso, Kahar, Hasan. Mereka nyari Bahar. Hah? Bahar? Siapa Bahar itu? Jadi Bahar itu murid pondok ini 10 tahun yang lalu. Pada bab awal novel ini menceritakan perjalanan sebuah 3 orang santri yang menjalani hukuman. Mereka diberi hukuman oleh Buya untuk mencari seseorang. Namun, orang yang mereka cari bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang pernah tinggal di pondok pesantren tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Hah? Udah ya? Kita mau tutup, segera pulang sekarang. Oh iya Bu. Ini hati-hati. Aku belum dijemput. Apa aku lagi baca buku aja kali ya? Pada bab selanjutnya mulai menceritakan kehidupan Bahar di masa lalu. Ia dikenal sebagai pemuda yang amarah dan juga memiliki watak yang keras. Tak sering juga, ia sering terlibat aksi berkelahi di luar pondok. Sehingga pada suatu hari, ia melakukan sebuah kesalahan yaitu yang melukai orang lain. Akibatnya dari perbuatan tersebut, ia harus menjalankan tindakan di penjara. Sebentar, Bu. Pada bab 6 menceritakan kehidupan Bahar di penjara. Ia menjalani hari-harinya dengan sabar dan tekad untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi di kehidupan selanjutnya. Oke guys, karena udah malam, mungkin aku ngejelasinnya sampai bab 7 dulu kali ya. Di bab 7 ini ada apa sih? Sebentar ya, aku lupa. Oh, jadi di bab 7 ini Bahar udah mulai nyadari kesalahannya. Dan ia menyadari bahwa ia pantas untuk menjalani hukuman. Terus apa ya? Bahar juga menyadari bahwa janji harus ditepati dan juga bersamaan dengan aksi nyata. Dari dalam penjara, Bahar sadar bahwa ia harus menjadi orang lebih baik lagi ketika ia keluar dari penjara. Aduh, lupa. Besok aku mau jogging. Ini udah malam banget lagi. Udah deh, kayaknya aku harus baca buku sampai sini aja. Besok pagi aku lanjutin lagi.
Aduh, lupa. Udah deh, mau tidur deh. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops. Now we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we maxed our credit cards and you kicked out. Halo guys, pagi ini aku lagi jogging di taman kota. Yuk temenin aku. We was drinking in the park, skinny dipping in the dark. Then had a menage a trois. Last Friday night, yeah, I think we broke the law. Always say we're gonna stop. Capek banget. Kayak gini mau produktif tiap hari. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yuk coba baca buku kali ya. Aduh, ternyata kami capek banget ya. Iya nih, capek banget. Iya ya, capek. Itu Naifa bukan sih? Iya, itu Naifa. Kabarnya. Tapi kita ada janji. Iya, ada janji juga. Yaudah deh, kalau gitu aku sendirian ya. Ya, maaf ya. Dah. Naifa. Hani. Sama siapa, Han? Tadi aku sama Helen. Oh, sini duduk. Kalian udah lama di sini? Lumayan sih, tapi mereka tadi duluan soalnya dulu sama. Oh, kita nggak ketemu ya? Apa mungkin aku udah langsung duluan kali ya baca buku? Kali ya. By the way, kamu lagi baca buku apa sih? Serius banget. Oh, jadi aku baca buku janji. Kamu baca? Emangnya ini ceritanya tentang apa? Jadi, buku ini tuh nyeritain tentang pengalaman dan perjalanan hidup seorang Bahar. Bahar itu siapa sih? Bahar itu seorang yatim piatu yang pernah tinggal di pesantren. Namun ada sebuah aksiden yang membuat Bahar itu dikeluarin. Tapi Pak Kiai menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nah, maka dari itu ada ditugasin 3 orang sahabat untuk mencari si Bahar. Kayaknya kedengarannya bagus deh ceritanya itu. Bagus. Kamu pinjem nggak? Emang boleh? Boleh dong. Aku boleh pinjam kan ini? Iya, Oke. boleh. Bawa aja. Aku pinjem ya? Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Aduh, udah jam 8 nih. Aku duluan ya, aku tadi udah janji pulang jam 8. Mau Iya, apa-apa. Dah. hati-hati ya. Kamu juga. Ya. Udah siang nih. Aku lanjutin di rumah aja deh. Oke guys, jadi aku udah selesai jogging, udah selesai makan, udah selesai mandi dan juga beres-beres. Dan sekarang aku mau lanjutin baca buku janji nih.
Oke guys, jadi aku udah selesai baca sampai bab 8. Dan di bab 8 ini tuh mengisahkan tentang kisahnya si Bahar setelah dia keluar dari penjara. Nah, jadi setelah bebas dari penjara, Bahar ini menghadapi kehidupan yang jauh lebih sulit daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena dia harus menanggung rasa bersalah, rasa penyesalan, dan juga pandangan masyarakat yang sinis terhadap Bahar karena masyarakat udah nggak percaya lagi nih sama si Bahar. Nah, terus Bahar juga menyadari bahwa kesalahan yang terjadi di masa lalu itu tidak bisa dihapus. Jadi, Bahar memilih untuk menerimanya sebagai konsekuensi hidupnya. Nah, sikapnya Bahar juga mulai perlahan berubah menjadi lebih pendiam, rendah hati, dan juga berhati-hati nih dalam melakukan segala sesuatu. Nah, Bahar juga melamar pekerjaan di mana-mana. Meskipun sering ditolak, Bahar tetap saja tidak pantang menyerah. Dengan penolakan tersebut justru mengajarkan arti kesabaran, arti ketekunan, dan juga arti kejujuran nih buat si Bahar. Jadi dia harus membuktikan melalui perubahan pada dirinya. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control, and something takes over me. In the days your love so amazing. Ternyata di buku ini juga ada adegan romansnya ya. Gak nyangka seorang Bahar yang bahkan rumit dengan dirinya sendiri bisa jatuh cinta dengan seorang wanita yang ia temui tanpa sengaja, yaitu bernama Delima. Gak kerasa ya udah mau di akhir bab aja. Jadi di sini tuh menceritakan kenangan tentang pesantren dan janji di masa mudanya Bahar bersama teman-temannya. Jadi Bahar sama teman-temannya yang bernama Kahar dan juga Hasan pernah buat janji nih. Jadi isi janjinya adalah untuk selalu berada di jalan yang benar. Sedangkan Bahar ini kan telah melanggar perjanjiannya karena dia telah berubah status menjadi seorang narapidana. Dan pertemuan Bahar dengan orang-orang di masa lalunya seperti sahabat-sahabatnya dan kerabat-kerabatnya itu ngebuat Bahar yakin kalau dia tuh bisa berubah. Nah, terus ada juga yang masih meragukannya, namun ada juga yang memberi kesempatan kedua bagi Bahar. Dari sinilah Bahar itu belajar bahwa kepercayaan itu tidak bisa diminta, tetapi harus diperjuangkan. Udah panas banget nih, kayaknya aku lanjutin bacanya nanti sore aja deh. Oke guys, jadi di sini aku udah mau selesai bacanya dan di bab terakhir. Tapi bedanya di sini aku bacanya sambil menikmati suasana sore hari yang ada di sini. Akhirnya aku udah selesai baca novel Janji sampai dengan bab terakhir. Jadi kalau aku simpulin di bab terakhir ini Bahar digambarkan bahwa bernama ini sama dirinya sendiri. Dia udah gak peduli sama omongan orang lain dan juga udah gak butuh pengakuan dari orang lain. Karena Bahar tuh sekarang cuma fokus sama dirinya sendiri untuk selalu menepati janji agar berada di jalan yang benar dan bertanggung jawab. Masa lalu Bahar memang gak bisa dilupain, tapi bukan berarti dia gak bisa melangkah ke depannya. Nah, di akhir cerita itu ditutup dengan suasana yang tenang dan juga reflektif. Dan Bahar itu percaya kalau perubahan sejati butuh proses yang sangat amat panjang. Udah lama? Lumayan, udah selesai loh aku baca bukunya. Gimana, bagus gak? Bagus banget, aku suka sama bukunya. Jadi menurut kamu kesimpulan dari novel ini tuh apa sih, Nay?
Menurut aku novel ini tuh ngajarin aku banget sih kalau masa lalu seseorang yang buruk itu belum tentu masa depannya juga menjadi buruk, karena bisa jadi seseorang itu bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi, jadi masa depan itu akan lebih cerah. Aku setuju sih, dan Bahar juga kan pernah melakukan kesalahan yang fatal gitu ya di masa lalu, tapi dia tuh bertanggung jawab dan dia mau berubah gitu loh. Iya, dan di cerita ini juga ngajarin kalau penjara itu bukan tempat hukuman bagi Bahar, tapi juga penjara itu melainkan tempat belajar Bahar untuk menjadi lebih baik lagi dan menempatkan dia pada diri sendiri. Dan menurut aku keberadaan Delima itu juga membawa pengaruh yang besar gitu buat Bahar, karena dengan keberadaan Delima dia tuh mau berubah menjadi lebih baik lagi untuk mengejar cintanya. Iya, benar. Jadi kesimpulannya, setiap seseorang itu mampu mendapatkan kesempatan kedua asalkan ia mau berubah menjadi lebih baik lagi. Dan intinya manusia tuh nggak bisa dinilai dari masa lalunya, tapi dari pilihan dan juga perubahannya yang lalui sekarang. Oh iya, kalian penasaran gak sih kenapa novel ini judulnya itu Janji? Karena ini merupakan salah satu persyaratannya Bahar kepada Buya untuk keluar dari pondok pesantren, dan janjinya itu ada 5. Nih aku bacain ya. Yang pertama, selalu hormati dan bantu tetanggamu. Kedua, selalu lindungi yang lemah dan teraniaya. Ketiga, senantiasa jujur dan tidak pernah mencuri. Keempat, bersabarlah atas apapun ujianmu. Kelima, bersedekah, dan bersedekahlah.